Halo, ketemu lagi dengan saya Steven. Saya sebagai traffic maker di SDM. Apa fungsi saya di SDM? Saya membantu kliennya SDM untuk meledakkan traffic bisnisnya sebanyak-banyaknya, mulai dari perencanaan bisnis dan mengoptimasi digital marketing klien SDM. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang optimasi YouTube untuk bisnis. Oke, sebentar ya. Oke, nah ini saya ada 3 layar. Yang pertama layar ini, satu lagi di bawah HP itu ada komputer, satu lagi ada laptop. Laptop ini berfungsi sebagai catatan, dan yang PC ini yang ada di bawah HP ini akan menjadi layar kedua dan akan menampilkan layar YouTube, dan screen sharing nanti akan ditampilkan di video ya. Oke, sebelumnya ini saya mau disclaimer dulu. Ini untuk optimasi YouTube ini bisa untuk semua lini bisnis, tapi yang di sini saya khususkan untuk bisnis jasa. Jasanya jasa apa? Untuk semua lini bisnis jasa ya. Oke. Jadi sebelumnya ini tuh adalah internalnya Biro Jasa Sinar Dunia. Biro Jasa Sinar Dunia itu apa? Biro Jasa Sinar Dunia itu adalah kliennya SDM. Jadi sebelum saya merekam video ini, saya membuat video ini, saya sudah meminta izin kepada si Biro Jasa Sinar Dunia. Jadi tenang aja buat teman-teman yang ingin menggunakan teknik ini, baik Anda menggunakan bisnis jasa juga atau Anda jual produk, itu bisa aja. Karena mirip-mirip lah, cuma ada sedikit beda target marketnya itu seperti apa, dan pembuatan video, iklan, dan yang lain-lainnya. Jadi tinggal disesuaikan aja, jangan dicontek dan dijiplak mentah-mentah. Oke. Oh ya, seperti biasa untuk video di SDM tuh ada 2 ya teman-teman. Ada yang versi free dan ada yang versi premium. Jadi yang free itu ya kulit-kulitnya aja lah. Jadi kalau yang free cocok lah buat Anda yang baru ingin memulai bisnis dan ingin mengoptimasi sosial media dan digital marketing bisnis Anda. Jadi nggak harus langsung ke yang free ya. Ke yang premium maksudnya. Sorry ya, aduh. Oke, jadi kenapa sih YouTube itu penting? Oke, kita langsung masuk ke layar yang ada di bawah ini ya. Oke, maksudnya layar PC. Oke, kita langsung masuk. Set. Oke. Jadi ini dia. Ini kita udah masuk ya. Udah masuk di layar PC. Ini layar PC. Nah, jadi gini ya teman-teman. Nah, jadi kenapa YouTube itu penting? Nah, jadi YouTube itu penting untuk bisnis jasa, terutama jasa ya. Ini mungkin juga bisa untuk bisnis yang lain. Ini contoh. Ini adalah contoh saya adalah mengetik Biro Jasa STNK Tangerang di YouTube. Nah, ini di YouTube diketik set, enter, lalu yang muncul adalah si Biro Jasa Sinar Dunia. Ini adalah kliennya SDM, dan ini baru ya. Ini 23 jam yang lalu diupload sama saya. Dan ini dia langsung masuk ke posisi pertama di saat saya mengetik Biro Jasa STNK Tangerang ya. Tapi ingat, ini kalau untuk YouTube nih sebenarnya opsional ya teman-teman ya. Jadi nggak harus terpaku di sini, karena orang yang mencari di YouTube ini bisa dibilang jarang. Beda dengan mengetik di Google seperti ini. Biro Jasa Tangerang langsung di Google. Nah, ini lebih banyak orang mencari di Google seperti ini ya. Iya, nah ini kemarin ini website Biro Jasa Sinar Dunia ini paling bawah di sini. Nah, sekarang pindah kemana ya? Hilang loh. Coba kita lihat. Nah, ini mental dia masuk ke page 2. Ini karena dia udah lagi nggak mau dulu pakai jasa SEO SDM. Dia bilang di stop dulu deh untuk bulan ini, mau dilihat trafficnya gimana. Oh ya udah. Sih oke aja, sesuai dengan kliennya. SEO itu apa? SEO itu adalah search engine optimization. Jadi Google ini adalah search engine atau mesin pencari. Nah, setiap kita mengetikkan kata di sini di pencarian Google, nah lalu untuk website-website yang muncul di pencarian di halaman pertama pencarian Google ini adalah website-website yang sudah dioptimasi atau yang sudah dianggap Google adalah website yang bagus atau yang sudah memiliki standar
standar bagus dari Google gitu ya. Nah jadi ini adalah website-website yang menurut Google sudah bagus dan memiliki kriteria SEO yang bagus. Tapi saya nggak mau bahas lebih panjang tentang website karena nanti bisa panjang banget, dan untuk website Anda bisa lihat di video optimasi website itu nanti saya cantumkan di link description ya. Oke, ini kita balik lagi ke sini. Nah, jadi ini adalah peluang untuk Anda ya. Jadi ini peluang banget untuk Anda. Jadi kenapa enggak gitu website dioptimasi seperti ini ya kan? Dioptimasi, cuma ini lagi mental banget. Mental ya. Oke, mental ini belum dioptimasi lagi, dia bilang stop aja dulu. Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi ini dia mau coba YouTube nih. YouTube dia dicoba gitu ya kan. Nah, kebetulan ini kompetitornya yang main di YouTube nih nggak ada. Nah kan nggak ada kan, pakai nama ini nih, Biro Jasa STNK Tangerang, dan kebetulan ini si Biro Jasa Sinar Dunia yang paling atas munculnya. Dan pastikan teman-teman kalau buka YouTube itu menggunakan mode incognito ya teman-teman, nih incognito mode ya. Kenapa? Karena kalau menggunakan akun biasa itu nanti dia akan ada cache seperti ini, cache, jadi dia nyimpen data di browsernya, jadi itu yang muncul bisa yang lain. Oke ya, pokoknya udah pakai incognito aja. Oke, jadi ini dia, kita langsung masuk yuk. Gimana caranya optimasi video ya. Jadi intinya gini ya, kenapa harus mengoptimasi YouTube. Jadi pertama itu kita bisa jualan langsung lewat video, jadi lebih interaktif ya kan, kasarnya daripada dengan website seperti ini. Ini kan website nih, website seperti ini kurang interaksinya. Oke, udah bagus, websitenya udah bagus, desainnya udah bagus, ini kelebihannya udah ada, udah bagus ditampilkan. Nah tapi kenapa enggak gitu, apa dicoba aja dulu di YouTube untuk kita jualan versi video, ngerti ya. Oke, selain itu yang di YouTube juga, video yang di YouTube yang kita buat itu bisa dimasukkan ke website, jadi nggak ada salahnya untuk dioptimasi ya kan. Oke, ini buat bahan nanti ya. Oke, nah ini dia, ini YouTube. Ini jadi kita mau coba jualan lewat video di YouTube. Nah kita langsung lihat aja videonya. Ini kebetulan videonya video company profile ya teman-teman ya. Nah ini videonya, jangan ada suara. Nah ini bentar, kualitasnya dibikin HD dulu. Ini dia ada 4K, kita dari awal ya. Ini kita lihat dulu, Anda juga lihat sekalian nggak apa-apa. Oke ya, jadi ini benar-benar videonya tuh dibikin sebagus mungkin dan bisa menjual di sisi klien Anda. Jadi jangan asal membuat video aja, kan ada kalau itu yang asal aja bikin video asal aja, jadi videonya tuh kurang bagus ya, viewernya kecil. Aduh, malas udah bikin video. Ingat teman-teman, Anda ini bisnis bukan jadi YouTuber, jadi nggak usah terlalu mentingin viewers gitu loh. Anda kan nyari duitnya bukan dari YouTube kan. Kalau dari YouTuber apa yang lain, dia kan semakin banyak viewer dia semakin banyak dapat duit gitu kan. Nah tapi kan kalau viewer Anda banyak di sini tapi klien Anda nggak nambah dari viewer, ya buat apa gitu loh ya kan. Ya apalagi target Anda misalnya spesifik. Nah ini kan dia untuk orang Tangerang dan yang lain-lain ya kan. Spesifikasinya target market sih Biro Jasa Sinar Dunia ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk video company profile itu sederhana banget ya. Oke, ini sebelum kita masuk gimana cara optimasi, yang pertama itu saya mau nunjukin dulu ya, ini untuk unsur di video itu apa aja. Nah unsurnya tuh gini ya, untuk unsur video company profile. Jadi jangan langsung jualan, apalagi kadang ada teman-teman saya lihat, jadi kayak video itu benar-benar dibikin misalnya STNK gitu ya kan. Kita ambil contoh kayak tadi aja Biro Jasa STNK, jadi dia STNK benar-benar STNK itu di videoin sama dia banyak gitu, berjejer banyak nih STNK banyak, ini banyak itu di videoin sama dia banyak. Nggak bagus, nggak menarik ya. Jadi usahakan bikin video tuh semenarik mungkin. Ini saya ambil contoh ya, bukan ini, bentar, mana sih?
Nih ya, nih. 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 Ini dia jualan juga ya teman-teman via YouTube nih, kita lihat ya. Kita lihat aja. Ini disclaimer ya. Kalau ownernya si agen Kita Cepat Jakarta nonton video ini, saya bukan berarti bilang bahwa video yang Anda buat ini jelek dan gak layak tayang, bukan kayak gitu ya. Hati-hati ya. Ini disclaimer dulu di awal. Ini maksudnya ini kurang menarik maksud saya ya. Nah ini kan dia bikin video kayak gini. Ini kan gambar cuma kayak di zoom gitu doang. Terus servisnya langsung, langsung kayak gini. Ini kan gambar Google kayaknya ya. Langsung tuh ditembak, hard selling banget lagi. Ini mungkin ownernya kali ya. Ini kayak gini ya. Tekniknya zoom doang. Nah lihat ya. Tekniknya zoom, sama dia di foto, ambil foto, kalau nggak di desain kayak tadi. Ya langsung hard selling, foto di internet sama dia comot, hard selling. Nah ini paspor sama dia, betul ya, bentar. Oke. Udah ya, udah, itu simple banget ya teman-teman. Oke, jadi intinya tuh nih, kalau dia nih si agen Kita Cepat Jakarta ini dia langsung banget tuh. Aduh, dia bikin captionnya juga langsung ini aja ya, langsung hard selling, jualan banget. Habis itu langsung kasih kontak website doang mungkin ya. Coba kita lihat websitenya, iseng aja dilihat ya. Jadi sebelum Anda membuat video, pastikan Anda menggunakan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Amati kompetitor, lalu ditiru kompetitornya dan dimodifikasi, jangan ditiru mentah-mentah. Oke ya. Oke. Oh, websitenya nggak bisa dibuka. Oke lah, skip lah. Itu langsung dibelokin ke mercusuar ya teman-teman. Nah ini kayak gini. Lihat ya, ini aja dia yang udah dari 2016. Ini dia viewernya cuma segini. Ya iya, karena kan ini buat bisnis dan bisa dibilang ini iklan gitu loh ya kan. Jadi orang juga yang nyari dikit, tapi nggak ada salahnya untuk dicari ya kan. Oke, kita balik lagi ke sini. Nih ya. Nah, jadi usahakan kalau membuat video company profile, nih ini kan tujuannya kan company profile ya teman-teman ya. Nah, jadi gini. Itu pastikan ada opener. Nah di sini tuh dia openernya di sini. Nah ini opener namanya teman-teman ya. Logo juga boleh, logo aja boleh. Nah ini sebenarnya ada musiknya teman-teman, musik. Tapi ini saya matiin takut kena copyright, bahaya. Oke, lanjut. Opener udah, lalu ada juga about us. About us tuh apa? Jadi tentang kami. Jadi tentang si bisnis ini, tentang si bisnis Biro Jasa Sinar Dunia. Ya kalau misalnya Anda bisnis yang lain, misalnya bisnis komputer, toko komputer, atau mungkin servis komputer, ya udah, jadi tentangnya di deskripsikan. Oke, kita lihat contohnya gimana. Ini masih di opener. Kita lihat. Nah ini udah masuk ke tentang ya teman-teman tuh, tentang ya. Nah ini ya. Nah seperti ini, jadi tentangnya tuh benar-benar dibikin jelas. Nih gini apa aja, ini kan 4K ya teman-teman, kita bikin full aja deh. Nah ini kan gini ya, tentangnya apa aja, apa tarifnya murah, ini dijamin murah gitu ya kan. Harga mulai dari 25 ya kan. Ini permintaan si ininya ya, apa si CEO nya nih, ini dia nih. Nah ini hemat, profesional ya, ini ditambahin lah copywritingnya yang bisa menjual. Nah lalu ini ditambahin pesan dari ownernya. Ini pastikan bikin teksnya ini benar-benar copywritingnya jelas ya teman-teman, dan membuat kesan branding di video ini ya. Namanya juga kan video company profile, jadi kalau teksnya terlalu banyak juga itu bakal jelek lagi. Ini juga termasuknya videonya, teks yang ada di video ini sudah termasuk banyak teman-teman, jadi kalau lebih banyak lagi kayaknya jelek, jadi orang juga malas baca gitu ya. Nah dilihat, lalu ini masuk ke pelayanan. Nah ini bagian service nih ya. Oke, kita lihat nih ya, nih service.
ini dimasukin teman-teman ya. Jadi wah ini videonya aja 1 menit doang, ini dikit loh. Ini tuh udah masuk, udah bisa dibilang masuk banyak banget subbagian seperti ini. Oke ya, lanjut. Service sudah. Nah lalu, nah ini kelebihannya nih, kelebihannya dijual teman-teman. Kelebihannya apa? Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya pengalaman 20 tahun. Sudah dipercaya 1.500 orang, dipercaya 100 perusahaan gitu ya. Jadi ini benar-benar ditulis. Karena apa? Ini tuh memiliki nilai jual loh teman-teman. Ya misalnya logik aja lah kayak gini. Misalnya ada ini kan biro jasa, saya singkat gini aja, BJ1, BJ2, ada BJ3 gitu ya. Nah ini kan ya misalnya saya sedang mencari BJ, saya cari BJ, terus ada 3 langsung yang ketemu, dan saya pasti akan mencari apa kelebihannya dari masing-masing BJ tersebut ya kan. Jadi nggak, oh BJ ini mah udah murah gitu, ke dia aja misalnya kayak gitu ya kan. Nah kalau yang BJ2 misalnya, oh dia pengalamannya bagus tapi mahal gini. Nah kayak gitu ya. Nah ini karena si Biro Jasa Sinar Dunia ini, nah misalnya taruhlah orang yang lagi, atau saya lagi cari BJ, nah taruhlah si BJ Sinar Dunia ini ada di urutan ketiga misal gini ya. Nah dia tuh kelebihannya gini, pengalaman 20 tahun, dipercayanya udah lebih dari banyak orang, dipercaya lebih dari ratusan perusahaan misalnya ya. Nah terus kalau yang ini kelebihannya apa? Yang ini kelebihannya nggak ada, misalnya nggak ada ya. Misalnya dia baru bikin gitu, baru mulai bisnis gitu ya kan. Nah lalu yang kedua bedanya apa? Murah dan dia murah tapi kurang bagus misal ya, murah kurang bagus itu relatif teman-teman ya, mulai dari pelayanan, harga, sama tingkat kenyamanan customer Anda misalnya kayak gitu ya. Ini kalau masalah kualitas itu sebenarnya bisa ditanyakan kepada klien Anda ya. Ini kita minta review dong, ini selama lebih dari 5 tahun Anda mempercayakan kami, kenapa sih Anda memilih kami atau mempercayakan kami mengurus surat-surat Anda, atau mengurus komputer Anda, atau mengurus perusahaan Anda ya. Pokoknya ditanya apa sih kelebihannya gini, atau orang yang nggak mau ribet, pelayanannya emang bagus, ada garansinya misal kayak gitu ya misal. Nah tapi di sini, nah si Biro Jasa Sinar Dunia ini dia pengalamannya ditulis, benar-benar ditulis, pengalamannya lebih dari 20 tahun pengalaman. Nah terus ditulis lagi trust 1,5k orang, trust lagi 100 perusahaan, 100 PT misalnya gitu ya kan. Ya udah gini aja, misal gini ya kan. Nah pasti orang yang sedang mencari biro jasa misalnya yang sedang mencari biro jasa, saya pasti akan milih yang seperti ini ya kan. Ya misalnya nih saya sudah ngecek nih BJ ini, misalnya kelebihannya apa, misalnya murah doang misalnya gitu, atau mungkin kayak gini nih, atau mungkin murah kurang bagus. Nah mungkin di sini murah atau mahal atau bagus gitu ya kan. Nah cuma yang ini karena dia si BJ3 atau BJ Sinar Dunia ini ditulis benar-benar ditulis, pengalamannya ditulis, di branding, benar-benar di branding, di video disebutkan, di websitenya disebutkan juga. Jadi semuanya disebutkan, dibuat kesan branding seperti ini. Jadi benar-benar disebutkan kelebihannya gitu loh ya kan. Pasti saya akan memilih yang ini ya. Coba aja dan misalnya misal Anda akan mencari biro jasa Sinar Dunia, yang satu ini baru buka, yang satu ini murah tapi bagus, pengalamannya nggak tahu nih, tanda tanya. Nah terus yang ini ditulis benar-benar ditulis, jadi dipampang, benar-benar dipampang tuh dimunculkan ya teman-teman. Sorry ya bahasa saya emang suka kada gitu ya. Nah terus ini ditulis trusted maksudnya ya,
trusted 1.500 orang, K itu 1000, trust 100 PT perusahaan misalnya kayak gitu. Ya, simple banget teman-teman. Ya, oke, kita lanjut. Udah 20 menit. Shit. Oke, kita lanjut aja. Nah, lalu setelah sudah ini, kenapa harus memilih kami? Ini harus jelas, tadi udah jelas ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya adalah dimasukin juga kenapa, ini udah ya kenapa ya. Nah, lalu perusahaan yang dari, klien yang dari kelas perusahaan, itu dimasukin aja. Penting ya, jadi supaya orang membuat percaya. Misal, ini Stabiliscom, ini ada Mandiri, Tunas, ini apa, finance, ada Bank Maju, ada BFI, ada PT Superek misalnya kayak gitu. Nah, terus gimana kalau kliennya banyak? Ya udah pilih yang gede-gede aja. Nah, utamakan di sini tuh yang orang PT di sini tuh yang orang tahu, ya kan? Nah, misalnya ini BFI ini orang udah pasti tahu lah BFI itu apa. Nggak usah dibilangin juga BFI itu apa, orang udah tahu, gitu ya kan? Nah, lalu ini BFI Finance, Bank Maju, kayak gini, ini yang inti yang orang tahu, ya kan? Nah, ini dimasukin kalau bisa. Kalau perusahaannya banyak ya udah diambil aja, pokoknya yang dikit lah, misalnya dimasukin 10 di sini boleh lah, masih bisa. Misal gitu ya. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Nah, ini gini ya. Ini langsung kita tembak, langsung dijualin. Yuk, konsultasi cepetan gitu ya kan. Nah, ini konsultasi bisa ke telepon WA, bisa ke lokasi, datang ke kantor, atau bisa via email kayak gitu ya. Nah, lalu lanjut nih ya, trusting. Nah, terus kontak, udah langsung aja closing. Closingnya gimana? Closingnya udah, kalau mau dibikin simple kayak gini aja, ayo cepetan konsultasi, udah gitu. Lalu closing gini, closing aja udah, closing. Oke ya, oke, singkat ya kan. Jadi janganlah bikin video yang kayak gini nih. Ya coba deh, misalnya Anda bandingin, Anda ngeliat video yang ini nih, yang sekarang ada nih, yang ini sama yang ada di sini. Gini, Anda lebih pilih yang mana? Lebih percaya yang mana? Gitu ya. Oke ya, dari sisi digital marketing ya, secara sekilas dari videonya, mana yang lebih menjual? Nah kan kalau yang ini menjual banget nih, langsung hard selling. WA, hubungi websitenya ini servisnya, alamatnya di sini. Jangan ya, itu langsung ngejual tuh sebenarnya bisa aja, tapi kurang bagus, ya kan? Kurang bagusnya apa? Ya nggak disebutin ininya. Lu siapa? Lu jualan apa aja? Misalnya gitu kan, kalau orang yang ngeliat gini bingung nih. Ya mungkin udah tahu servisnya, maksudnya kan gini loh, kan ini kan kita nggak tahu nih identitas dia siapa. Nih, about us-nya, ya lu siapa gitu. Lu siapa, terus servisnya oke lah, mungkin tahu. Nah, terus ininya, ini penting banget. Penting teman-teman, nih. Penting banget. Kok bante? Banget. Nah, gini ya, penting banget. Ini penting banget ya, misalnya kayak tadi gini aja nih, misalnya 3 BJ, nah terus ya contoh lah, misalnya BJ, misalnya kalau Anda bisnis service komputer 1, 2, 3, kenapa harus memilih di tempat Anda? Kenapanya itu ditulis, benar-benar ditulis gitu loh, dikasih tahu ke audiens Anda yang nonton video atau yang membuka website Anda, kayak gitu loh. Jadi jangan langsung gini, ini kan hard selling, langsung kontak, servisnya, alamat, kontak lagi kan jatuhnya nih kan. Tuh, nah kan, lihat ya, kan ini nggak ada nih, langsung service aja, about us-nya dia nggak ada nih. Langsung service, tembak jualan, tuh kan, service lagi, tembak jualan. Dia nggak munculin ini, dia ini munculin kontak dimunculin, dia pokoknya gini, service, tembak jualan, kontak gitu ya kan, maksudnya ayo cepetan langsung hubungi gitu. Nah ini kayak gini doang, ini kan ya Anda bisa lihat lah kalau video kayak gini tuh nggak menjual banget ya kan. Oke ya, nah misal seperti ini. Oke, sebentar.
Oke, lalu ini udah jelas ya teman-teman. Nah, kalau gitu penting dong optimasi YouTube, betul. Penting banget, penting banget, penting banget ketika orang, ya siapa tahu aja orang ada yang mencari kayak gini di YouTube, atau mungkin bisa juga kita masukkan ke website, jadinya akan ada nilai tambah di website. Jadi secara nggak langsung kalau YouTube ini kita masukkan ke website, itu orang akan benar-benar percaya websitenya udah dibikin serius, udah dibikin bagus. Terus lalu ada video, ya udah orang makin yakin, gitu aja. Nah cuma ini si website Biro Jasa Sinar Dunia ini belum dimasukkan website ya. Ini jadi kemarin dia baru kemarin ya teman-teman. Nah sekarang ini tanggal 3, ini video ini dibuat ini tanggal 3. Jadi kemarin tuh benar-benar dia lagi minta bikin video, ya udah oke dibikinin, lalu tinggal diintegrasiin. Ini yang bikin siapa? Ini tim saya teman-teman, ini SDM. Jadi dia tuh terima beres semuanya ke SDM. Betul, websitenya, videonya, sosmed, iklan-iklan yang lainnya. Oke ya, oke kita lanjut. Kalau gitu penting, iya penting. Nah ini contohnya nih sedot.wc. Ketika kita mencari sedot.wc di YouTube, misalnya kita pengen lihat nih profil perusahaannya seperti apa. Nih ini ternyata sedot.wc juga ada yang udah mulai loh temen-temen nih. Sedot.wc Tangerang nih, ini kayak gini. Ini teman-teman jangan menyepelekan atau gimana ya, maksudnya gini loh apa. Ini sedot.wc aja. Oh ya, ini saya bukan menyepelekan bisnis sedot.wc ya teman-teman, tapi ini sebagai contoh aja, contoh ya. Nih, ini bisnis sedot.wc aja, dia tuh udah mulai masuk ke YouTube. Nih. Ini dia udah mulai masuk ke YouTube. Nih videonya udah dibikin. Nih ya, nih. Nih lihat aja nih videonya. Ini bukan klien saya teman-teman. Nah, ini deh. Tapi dia salah ya teman-teman, dia bikinnya kayak gini. Buat resapan baru judulnya kurang, nah langsung dia ditembak hard selling. Yang berminat yuk kontak langsung. Nah ini kalau menurut saya kurang bagus ya. Oke ya, kenapa ya tadi ini ya, intinya ini yang pertama seenggaknya dikenalin dulu siapa lu, service lu nih apa, woi langsung jualan gitu ya kan. Nah terus ini kenapa gua harus pakai jasa dari lu, apa bedanya sama misalnya service sedot.wc atau service komputer di tetangga gua misalnya kayak gitu ya. Ini kita mikir di pola pikirnya di konsumen Anda atau di klien Anda ya. Jadi ini saya bukan mikir di sisi saya sendiri ya teman-teman. Nah ini trustednya ini dia nggak ada pokoknya saya bingung teman-teman ya. Ini orang yang masuk Go Digital rata-rata dia tuh nggak dimasukin konten yang benar-benar serius seperti ini. Jadi langsung dibuat kontak aja, langsung yuk hubungi gitu. Nggak kayak gini teman-teman gitu loh, ya kan. Jadi sebaiknya dibuat sedetail mungkin dan kerangkanya itu jelas seperti ini. Oke, kepencet lagi. Nah ini juga udah mulai ada. Oke, ini tuh ya. Ini salahnya langsung aja nih, rata-rata ditembak yuk hubungi langsung nih. Kita lihat aja satu, ini dilihat. Nah kayak gini nih, ini sebenarnya bisa dibikin sampai lebih bagus lagi teman-teman ya. Tuh ini kan dia gambar slideshow doang teman-teman, lihat tuh ya kan. Ya terus gimana kalau bisnisnya emang sedot.wc emang ya udah kayak gini dong? Enggak, jadi ya bisa, pokoknya unsur ini tuh harus benar-benar dilengkapi teman-teman ya. Jadi jangan asal bikin video tuh kayak gini yang nggak menjual, udah gitu aja, simpel kan. Ya udah, kan ini nggak menjual loh. Ya misalnya Anda nih lihat aja nih video kayak gini, mau nggak kontak dia? Terus apa bedanya Anda harus mengkontak dia sama sedot.wc langganan Anda misalnya, atau cuci AC langganan Anda, servis komputer langganan, bedanya apa gitu kan. Jadi itu harus benar-benar jelas nih kan. Ini strategi dia nih langsung aja terjangkau, kelebihannya cuma gini doang nih. Kalau ini saya bisa dibilang masuknya ke sini ya. Nih dia bilang nih terjangkau, ini masuknya ke sini nih. Kenapa milih dia? Nih segini langsung ditembak jualan, langsung yuk WA gini
Nih dia langsung dia bilang nih jangkauannya Tangsel bla 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 bla, dibilangin. Nah tuh kan langsung pesan sekarang, hard selling banget, ini nggak menarik, betul ya. Oke, ini udah kita lewat lagi, kita balik lagi ke sini. Nah intinya saya nggak bilang video ini yang terbaik untuk video iklan atau video company profile ya, tapi ini menurut sudut pandang saya. Dan dilihat dari ATM amati tiru modifikasi ya, ada nggak nih, sedangkan ini ada kayak gini, kantor baru cuma gini dong, dia nunjukin kantor baru dianya. Ini maaf ya, siapa, Lukman Amanah Biro Jasa Tangerang ya. Dia juga sama, cuma slideshow aja. Nih slideshow sama ya, semua slideshow semua tekniknya. Tuh, slideshow semua ya. Slideshow, oke kita lanjut. Ini nggak ada yang lebih ya, tuh ya. Oke. Tuh ya, dia langsung tembak WhatsApp kayak gini. Ini kurang menurut saya. Oke, ya. Ini menurut saya jadi video yang ini menurut saya lebih baik daripada kompetitornya yang ada. Nih ya, dia cuma gini. Ini cuma gini. Simpel banget. Bukan simpel sih ini. Aduh enggak deh, saya nongkopin aja. bahaya. Oke. Nah, ini kayak gini. Oke ya. Oke, lanjut. Ini. Nah, pertanyaannya gimana? Saya mau bikin video kayak gitu, saya harus hubungi siapa? Gampang, bisa hubungi tim SDM. Hubunginya kemana? Ada di website atau nanti di link deskripsi ini nanti saya sediakan. Oke ya. Jadi nggak usah ribet-ribet, belajar ngedit, belajar macem-macem. Ini kan butuh waktu teman-teman, butuh waktu dan butuh spek komputer yang tinggi. Ingat ya. Nah ini saya ngeditnya pakai komputer yang ini nih. Ini ya. Nih, dan ini komputernya speknya benar-benar tinggi. Kita lihat aja. Ya. Kita lihat. Ya. Prosesornya aja seenggaknya 4 GHz dan ini pun katanya minimum di spesifikasi software untuk pembuatan video, dan ini tuh minimum banget, ini segini, dan memorinya aja 16 GB itu minimum. Rencananya ini juga saya mau upgrade, dan ini minimum banget, minimum. Dan VGA nya ini pakai yang 8 GB dan ini total VGA nya 16 GB tuh ya. Ya, dan ini pun bikin videonya sangat lama sekali dan memakan waktu. Jadi kalau Anda nggak mau ribet bikin video, ya udah cukup hubungi tim SDM dan terima beres dan revisi. Misalnya ini jelek, ya udah tinggal komplainnya, selesai ya. Selesai, nggak usah ribet bikin video kayak gini. Ini ribet loh teman-teman. Mau lihat filenya? Oke. Kita lihat. Kalau nggak salah ada di sini ya. Nih, kita lihat ya, ini dia. Dan ini kalau buka aplikasi ini, resource komputer saya ini langsung, ya, lihat tuh, penggunaan CPU langsung naik, penggunaan RAM langsung naik, hard disk langsung naik, lihat ya, VGA langsung naik, VGA langsung full. Ini VGA 8 GB padahal. Syarat, oh dia penuhnya di video encode ya. Kayak nih, kayak gini. Ini saya mau nunjukin aja bahwa bikin video itu susah teman-teman. Jadi makanya kalau jasa video itu rata-rata mahal-mahal semua, jadi nggak ada yang murah. Ya paling kalau murah ya mungkin nanti kualitasnya kayak gini. Nah mungkin ya, saya nggak menjelekkan ini. Ya bisa lihat lah teman-teman, Anda nih bisa lihat lah ini video kayak gini. Lihat tuh, video si Biro Jasa Sinar Dunia dengan yang lain ini seperti apa gitu ya. Oke ya, nih itu ini benar-benar di edit banget nih. Jadi softwarenya juga Adobe After Effects 2020 nih. Ini license-nya aja mahal loh teman-teman nih ya, kita lihat nih. Adobe ya. Nah, ya ini tuh ngeditnya aja lama banget loh. Ngelek-ngelek ini komputernya. Oh ya, langsung naik ya apa.
Oke ya, ya udah kita lewatin aja yang ini. Nah, saya cukup tunjukin aja. Ini ya resource-nya tuh gede banget. Nah, ya ini sampai tinggi banget. Oke, udah jelas ya bikin video gimana. Oke. Lalu habis itu yang harus kita optimasi, video udah jelas, dan kalau bisa bikin video itu kualitasnya yang minimum 1080 lah ya, jangan 720 atau yang di bawahnya kalau bisa. Nah ini kalau yang ini dia videonya 480. Oke, ya udahlah, saya no komen aja. Anu tadi nih ya, saya close dulu ya. Ini juga dia kualitasnya 480. Ini 480 juga. Jangan ya teman-teman, itu kualitasnya jelek. Ini sedot WC udah ya. Ayolah cepetan, ini dioptimasi. Ini sedot WC aja dia udah mulai go online loh. Masa kalian yang bisnisnya yang rame masa nggak di onlinein gitu. Oke. Selanjutnya itu kita optimasi judul. Nah, ini kan karena video company profile. Jadi di sini saya membuat judul adalah nama brandnya apa, lalu tambahin company profile. Nah ya, lalu yang ini tuh fungsinya buat apa, sisanya ini buat opsional ya teman-teman. Ya opsional, ditambahin aja ya, misalnya kalau anda punya cuci AC Tangerang, ya udah tambahin aja misalnya cuci AC Borobudur misalnya. Nah ini tambahin cuci AC Tangerang misalnya gitu ya, misal, atau servis AC Tangerang. Oke ya, coba servis AC. Oke, coba kita lihat ya. Waduh teman-teman, ini videonya udah panjang. Servis AC, kita lihat ya tuh. Nah, ini dia bengkel AC mobil, ini dia udah go online. Servis AC ini dia udah PT loh gitu, udah PT, dia juga udah go online, udah masuk online nih. Ya ini jadi nggak masalah tuh ya, dia langsung online. Oke, udah ya, skip ya. Judul udah, video udah. Lalu selanjutnya adalah caption atau deskripsi. Ini kalau di online, kalau di IG sosial media ini namanya caption atau deskripsi ya, atau saya terbalik lupa ya. Oke ya, pokoknya ini kalau bisa dibuat sebanyak mungkin dengan teknik seperti ini. Kasih info, gini, orang masalahnya siapa nih, target marketnya siapa, halo pebisnis, gini. Nah, kita kasih solusi biar jasa gini. Solusi ini baru ngasih solusi, jangan dijualin. Nah, Anda mencari biro jasa, nah ini target market disebut. Nah, tapi dia punya masalah. Tapi gini bahaya gitu. Nah, jangan khawatir, langsung dijualin, baru dikontak. Kontaknya sini ya maksudnya. Nah, ini langsung dijelasin ini kenapa langsung dijualin, benar-benar langsung dijualin, nih kontak. Ya, ini video ini ya. Kalau mau bisa langsung diklik digitalmarketing.com ya. Betul ya. Oke, lalu ini dimasukin, ini opsional ya teman-teman. Lalu ini hashtag ini dimasukin aja, bebas ya. Nah ini kebetulan ini musiknya ini kena copyright, padahal saya ini beli musiknya yang premium. Yang premium tuh apa, yang berbayar, tapi karena ini masuk YouTube jadi kena copyright di YouTube. Tapi nggak masalah, karena ini kan Anda bukan YouTuber, jadi nggak ngejar viewers sebanyak-banyaknya untuk di YouTube, tapi Anda ngejar ngedapetin klien dari YouTube gitu ya. Jadi nggak masalah lah kalau kena copyright di sini ya. Oke ya. Kalau kena copyright itu jeleknya gimana ya? Jeleknya apa? Kan kalau si YouTuber itu dia mendapatkan iklan dari banyak viewers. Nah, kalau kena copyright itu si YouTuber itu ya, iklan yang muncul di video YouTuber itu masuknya ke sini, ke copyright-nya. Nih, ke dia. Jadi iklannya tuh nggak bakal masuk di si YouTuber, intinya gitu. Duit iklannya ya, tapi iklannya muncul tetap, tapi yang dapat duit si artisnya ini ya. Makanya kalau YouTuber itu kalau enggak channel-channel gede itu dia
nggak masukin musik yang berbayar ya. Oke, udah. Ini udah jelas ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk ke sini, ke cover, ke desain ya, desain channel. Oke, ini udah panjang juga videonya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini nama channel, ini jelas ya, ini brandnya apa, masukin, ini opsional, ini tambahan aja. Lalu ini ada cover. Ini covernya ini dimasukin, tapi covernya seperti ini aja ya. Sedang seperti ini. Kenapa? Karena ini nanti kalau dibuka di HP nanti dia tampilannya akan seperti ini. Ya, cobain deh. Dibuka di smartphone ini, jadi dia hasilnya akan terbelah seperti ini. Terbelah. Bukan terbelah ya, maksudnya akan presisi gitu. Jadi dia akan melebar. Ini akan melebar, ini mentok sampai sini, dan yang ini juga mentok sampai sini. Dicoba deh. Kalau Anda yang buka pakai HP saat ini, dicoba, dilihat. Ya, dilihat tampilannya kayak gimana. Paling kurang lebih seperti ini sih, video yang dikecilin. Ya, tampilan web yang dikecilin. Oke ya. Nah, ini usahakan untuk cover ini bikinnya seperti ini. Jadi untuk orang yang buka di HP atau smartphone ini, dia si covernya tuh akan langsung motong otomatis. Jadi nanti dia akan motong sampai sini. Nih, segaris ini ya. Segaris ini nih. Pokoknya gini, set, potong, dia akan motong gini ya. Nah, lalu selanjutnya untuk cover itu kalau bisa dibikin semenarik mungkin. Nah, ini bikin aja kayak gini, teks sama ada modelnya, ini desain aja sih sebenarnya. Ini dibikin gini, simpel ya teman-teman ya. Oke. Nah, misalnya Anda nggak mau ribet juga bikin cover kayak gini, ya udah kontak SDM aja langsung. Oke ya, simple banget. Oke. Lalu cover, nama channel udah, lalu ada ini ya. Ini di about tuh penting banget. Nah, ini deskripsi tentang channel Anda, ini diisiin ya, karena ini channelnya bisnis. Ini dideskripsikan dengan detail juga. Langsung aja ditembak jualan seperti ini, langsung dikontak. Oke ya. Nah, gini, ini kelebihannya apa, ini simpel ya sih. Nah, lalu ini email dimasukin. Lalu ada link juga, ini masukin website atau ada sosmed juga, ini dimasukin aja Google Map, dimasukin aja, nanti fungsinya dia akan muncul di sini nih. Ya, di sini. Ini akan muncul. Oke, saya mau main cepat aja, ini videonya udah lumayan panjang. Oke ya, ini udah jelas.